Shalom, berjumpa dengan channel Klavo Sukacita. Saat ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sedang mempersiapkan hati, pikiran, pendengaran, dan konsentrasi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus atas kami semua, agar kami dapat memahami maksud Tuhan, dan daripadanya kami diperlengkapi di dalam segenap kehidupan, kerja, dan karya kami hari demi hari. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman setiap hari. Tema dari bacaan kita Efesus pasal 1 ayat 3-14 adalah mulianya orang yang terpilih. Pemirsa Klavo Sukacita, di dalam nats renungan firman Tuhan Efesus pasal 1 ayat 3-14 yang dengan tema tadi saya katakan kekayaan orang beriman. Kekayaan adalah idaman setiap orang. Orang senang berbicara tentang kekayaan dan cara-cara meraihnya. Yang mereka pikirkan tentang kekayaan cenderung berupa materi, yaitu mobil mewah, rumah besar, dan sejumlah uang yang banyak. Atau keliling ke luar negeri dan hal-hal yang enak-enak. Orang senang berhayal seandainya bisa menjadi jutawan, maka dia akan dihormati dan dapat meraih segala impian. Kenyataannya sudah kaya tapi ingin tambah kaya. Dunia ini mengidentikan kebahagiaan dengan kekayaan materi. Manusia bekerja keras dalam hidupnya supaya mendapatkan sejumlah kekayaan materi, bahkan bisa mereka wariskan kepada keturunannya. Memanglah manusia tidak pernah puas akan kekayaan tersebut. Bacaan kita kekayaan orang-orang yang terpilih. Di sini Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus yang mau menekankan tentang sesuatu yang berharga. Kalau kekayaan itu berarti sesuatu yang berharga, sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang bukan saja berharga memiliki nilai tetapi dapat diwariskan mungkin dari orang tua kepada anak-anaknya. Dan kemudian warisan itu juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup keturunannya. Nah, kekayaan orang-orang yang terpilih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah bukan dalam bentuk materi saja.
bukan dalam bentuk harta kekayaan, bukan dalam bentuk sejumlah uang yang besar, tetapi yang dimaksud dengan kekayaan orang-orang yang terpilih adalah memiliki iman, memiliki Kristus di dalam kehidupannya, memiliki keselamatan yang telah dicurahkan Kristus melalui darahnya bagi setiap orang yang hidup dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah kekayaan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus melalui suratnya. Sehingga baik secara kekayaan secara fisik dan kekayaan secara rohani itu saling berimbang dalam hal mereka memiliki barang-barang berharga, atau dalam hal mereka memiliki segala jumlah kemewahan, tetapi juga mereka harus memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu tema kita adalah mulianya orang yang terpilih. Di sini yang Paulus hendak menekankan dari tema kita, mulianya orang yang terpilih, adalah setiap orang yang telah dipilih oleh Tuhan, tetapi juga dalam pemilihan Tuhan baginya mengerjakan segala sesuatu yang terkait dengan baik itu pekerjaannya, tetapi pun juga hal-hal di mana dia diperlengkapi Tuhan untuk memperlengkapi orang lain, untuk menolong dan menopang orang lain, maka dia adalah orang-orang yang terpilih untuk kemuliaan Tuhan. Dia adalah orang-orang yang terpilih untuk terus memberitakan Injil melalui segala sesuatu yang dia punyai. Jadi dalam arti bahwa setiap kita ditempatkan dalam dunia bukan secara asal, tetapi kita semua ditempatkan dalam dunia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki Tuhan dalam segenap karya hidup kita. Jadi di dalamnya juga adalah ketika kita dititipkan ataupun kita diberikan kesempatan memiliki harta atau dan kekayaan sebagainya, maka itu juga kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita dikatakan sebagai orang-orang yang mulia jika kita tahu memanfaatkan apa yang kita miliki itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itulah kekayaan kita. Bukan saja tadi saya sampaikan secara fisik, kekayaan secara materi, kekayaan berupa uang, harta, emas, dan sebagainya. Tetapi kekayaan di sini adalah memiliki Kristus, dan dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kristus itu kita tahu melakukan dan memanfaatkan apa yang kita miliki itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan hal ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab latar belakang orang-orang di Efesus bukanlah orang-orang yang berkekurangan. Mereka juga adalah orang-orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan status sosial yang baik. Dan karena itu Rasul Paulus mau supaya apa yang mereka miliki secara materi itu harus berpadanan juga dengan iman mereka. Dan hal itu dikatakan orang-orang itu adalah orang-orang yang mulia. Pemirsa channel Klavo Sukacita, kita juga hidup di dunia yang sekarang materi menjadi sesuatu yang utama. Tidak punya uang, maka kita tidak bisa membeli pulsa untuk buka Facebook dan sebagainya. Tidak memiliki uang, maka tentu kita tidak bisa untuk melaksanakan bepergian kemana-mana tempat yang kita suka. Karena itu orang hidup, mereka menata kehidupan mereka dengan cara menabung, supaya dari apa yang mereka miliki, mereka dapat memanfaatkan uang tabungan itu untuk kebutuhan, baik itu pendidikan anak-anak atau untuk segala kepentingan, keinginan-keinginan mereka terkait dengan fasilitas apapun yang mereka inginkan. Tetapi paling sering di dalam dunia saat ini, hati manusia itu sudah berpaut kepada harta kekayaan, sehingga kekayaan rohani yaitu Yesus Kristus itu menjadi yang kesekian dalam kebutuhan hidup manusia. Kita menempatkan Tuhan untuk hal yang di bagian belakang. Tunggu kalau sudah tua, baru kita berhubungan dengan Tuhan. Selagi masih muda, masih kuat, maka kekayaan, kita bekerja berlelah-lelah hanya untuk supaya kita mendapatkan harta kekayaan, kita tabung, dan kita pastikan bahwa anak-anak kita tidak kelaparan. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka terpenuhi. Tetapi kemudian mereka melupakan satu hal, yaitu kekayaan rohani. Dan karena itu Paulus mengingatkan jemaat di Efesus dan kita hari ini, bahwa ketika kita berjerih lelah di bawah matahari ini, lalu hanya untuk bekerja, mendapatkan makan, mendapatkan rumah, mendapatkan mobil, mendapatkan segala fasilitas dunia ini, tetapi kalau kita tidak memiliki kekayaan rohani yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita, maka kita seperti pohon yang kering, yang tidak berbuah,
yang tidak menghasilkan buah-buah yang, kalaupun dia berbuah tidak menghasilkan buah-buah yang manis, tetapi buah yang asam. Buah yang menurut orang tidak mempedulikan buah itu, malahan ketika aduh terlalu asam. Atau ketika kita melakukan sesuatu, hidup kita itu selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain dan bahkan bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita memiliki kekayaan sorgawi. Yesus Kristus itu tidak di dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah orang-orang yang telah dipilih dan kita akan menjadi orang-orang yang mulia jika kita memiliki kekayaan rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak saja akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk bekerja dan melakukan ini dan itu dalam hidup kita untuk mendapatkan ini dan itu saja. Tetapi juga kita dengan semua yang kita miliki itu kita akan menjadi berkat bagi sesama kita yang lain. Dan hati kita hanya tidak terpaut kepada dunia saja, tetapi hati kita senantiasa kepada Kristus yang telah mengaruniakan begitu banyak berkat dalam hidup kita dan yang memperlengkapi kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di hari ini. Supaya kami tidak saja mengejar kekayaan dunia dan segala kenikmatannya, tetapi kami harus memiliki kekayaan sorgawi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya ketika kami memiliki Tuhan Yesus Kristus dan firman-Mu tinggal dalam hidup kami, maka roh kami dibaharui dan hidup kami dalam situasi apapun senantiasa ada dalam sukacita dan ungkapan syukur. Biarlah Tuhan kami memanfaatkan kehidupan kami ataupun segala usaha kerja dan karya kami itu untuk supaya kami menjadi berkat bagi sesama. Dan jangan biarkan kehidupan kami tergoda oleh rupa-rupa arus dunia yang membuat kami menjadi orang-orang gampangan dan hanya mengikat hati dan hidup kami kepada duniawi ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemirsa channel Klavos Sukacita di mana saja berada, berkati pekerjaan, usaha pencarian mereka, berkati kehidupan mereka, berikan kekuatan pengharapan. Ketika mereka ada dalam duka cita, beri penghiburan yang sejati, supaya di tengah-tengah menjalankan setiap tanggung jawab kehidupan, mereka senantiasa menjadi orang-orang yang kuat, kokoh, tegar, karena Kristus adalah penopang. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.